Oke, baik, Devia, Aziza, Salsa, sama Hovifa. Salsa itu udah. Tentang macam-macam kode etik konselor. Oke, ini berkelompok 2 orang sama siapa nih? Sebelah sini aja ya. Pinter-pinter semua mas. Kalau mau apa namanya jawab angkat tangan dulu. Ini berdua ya. Oke, saya langsung ke yang hasil dan diskusi. Di sini kan ada poin A, kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, dan keterampilan, pengetahuan serta wawasan. Kalau di sini penjelasannya kan sesuai banget sama ini ya, misalnya tuh deskripsinya sesuai banget punya Naina dan yang lainnya. Kemudian ada poin B, penyimpanan dan penggunaan informasi serta hubungan dengan pemberian pelayanan, hubungan dengan klien. Yang saya minta jelasin, coba masing-masing ini. Siapa yang mau menjelaskan terkait dengan hubungan dengan pemberian layanan itu bagaimana, hubungan dengan klien itu bagaimana? Silakan. Ya ini dulu. Silakan. Hubungan dengan pelayanan maksudnya. Oke, hubungan dengan pelayanan. Silakan diskusi dulu. Hubungan dengan klien. Silakan. Aku hubungan dengan klien sama juga tim. Iya sama. Kan ini satu kelompok ini, tolong fokus ya. Ini satu kelompok. Oke, cukup. Ayo, jelasin. Nah, tadi kan hubungan dengan pelayanan dan gimana hubungan dengan pelayanan ini sebagai seorang konselor memprioritaskan utamanya adalah konseling. Jadi mengesampingkan segala hal mengenai dirinya dan memprioritaskan tentang kesehatan. Yang kencang suaranya. Kenapa kencang? Iya. Efek puasa. Jadi apapun permasalahannya itu, kalau dihubungkan dalam pelayanan ini, jadi peserta tetap masih konseling. Untuk aku prioritas utama adalah konseling gimana biar hubungannya dalam pemberian pelayanan konselingnya pun berjalan dengan lancar dan asas kerahasiaannya pun bisa berjalan dengan aman. Karena kalau membawa masalah ke konselor berdampak kacau. Mungkin bisa ditambahkan. Ya tambahin sama kelompoknya. Satu orang sebenarnya itu benar kata dia, si konseling itu harus diutamakan lebih dulu. Masalah apapun itu harus konseling dulu dan itu mencatat kerahasiaan, terus menyimpan kerahasiaan seperti itu. Oke, yang klien. Oke, hubungan dengan klien. Sebenarnya kalau misalkan antara dua ini tuh hampir mirip, tapi lebih ke klien itu bagaimana cara si konselor itu bersikap dari mulai awal dia masuk, terus juga kita harus sebagai konselor lebih berempati, terus sebelum kita melakukan pelayanan dalam hubungan klien ini kita sebagai konselor tuh harus memberikan batasan-batasan, terus memberitahu kepada si klien bahwasanya kita harus adanya keterbukaan ataupun saling jujur satu sama lain seperti itu. Bisa nanti lanjut dengan dalam hubungan dengan klien juga kita juga harus menjaga harkat dan martabatnya klien dalam lingkup selama proses konseling berlangsung. Karena kan misalkan kita sebagai konselornya lebih muda dibanding konseling. Nah, jadi kan kita di situ kita menghargai dia sebagai orang yang punya harkat dan martabat lebih tinggi dibanding kita. Terus ada juga di situ kita menggunakan kayak teknik dan prosedural yang sudah tertata dan yang sudah kita pelajari dari pas mungkin saat kita kuliah, jadi itu harus sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Oke, cukup. Ini rebutan ya, silakan fokus. Kalian tuh rekannya berdua, jadi kalian jangan fokusnya ke orang lain meskipun kelompok, tapi saya kelompokan lain. Ketika ada kasus pelecehan seksual, kemudian guru BK ini merasa tidak mampu untuk menanganinya, harus diapakan? Oke, dia dulu harus diapakan dan namanya apa? Silahkan jelaskan. Gimana penyelesaiannya? Oke, baik. Seperti yang udah kita pelajari juga ini sih ya, bahwasanya ketika seorang konselor mendapat
proses alih tangan kasus ini melibatkan orang lain yang sekiranya itu mampu untuk bisa membantu menyelesaikan gitu. Tentu selain melakukan alih tangan kasus, kita juga kan apalagi ini sistem bukan sistem ya, permasalahannya itu tentang pelecehan seksual kan itu maksudnya ranahnya kan pribadi iya. gitu Miss. Pasti si klien ini tuh punya rasa trust issue atau rasa trauma itu sendiri, maka kita sebagai konselor harus benar-benar hati-hati, menjaga informasinya juga harus lebih ketat lagi. Maka ketika adanya alih tangan kasus, kita harus benar-benar melibatkan orang-orang yang benar-benar itu tuh bisa untuk diajak kerjasama gitu. Di luar dari itu mungkin kita sebagai konselor perlu untuk menutupnya dengan rapat-rapat. Oke, sekarang yang sebelah sini. Konselor yang terampil dan berpengetahuan luas itu seperti apa? Ya ini Miss, kayak kemanusiaan, terus kehangatan, kepribadian, kepribadian kuat dan kemanusiaan, terus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tambahin, Aliza? Boleh. Sebagai konselor itu berarti kita berkomitmen juga bertanggung jawab atas profesi kita. Kalau kita kalau kita berkomitmen dan bertanggung jawab atas profesi kita, insya Allah kita juga sudah harus menanamkan pada etika yang sudah diterapkan. Nah, Jawabannya kurang sesuai dengan pertanyaan. Konselor yang terampil itu yang seperti apa? Silakan, Sasa. Kalau menurutku yang terampil itu yang pertama itu saat melakukan proses konseling kita tuh harus memberitahu batasan-batasan yang ada, itu yang pertama, dan kita juga harus berpengetahuan luas soal permasalahan yang konseli ceritakan kepada kita. Kita harus memberikan rasa hangat, rasa aman, rasa nyaman ketika proses konseling itu berlangsung. Karena dari rasa nyaman dan rasa aman itu akhirnya konseling itu bisa menceritakan semua permasalahannya dengan detail dan jelas. Jadi yang aku baca dan aku pelajarin ada satu kalimat yang bilang yang kayak gini. Ketika proses konseling itu dinyatakan berhasil adalah saat konseling itu bisa mengekspresikan segala sesuatu yang dia rasakan kepada konselornya. Itu yang kayaknya kalau dari wawasan tuh kita harus sangat-sangat luas gitu. Oke, stop. Kamu jauh beda deh, apa sama? Kurang lebih sama Miss. Pokoknya dari awal ketika kita sudah menjadi seorang konselor, tentu kita harus itu membangun metode, harus menanamkan rasa hangat kepada si konseling itu sendiri agar si konseling itu mampu bercerita dengan nyaman, nggak merasa canggung dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, silakan diskusikan berempat program apa yang menunjukkan bahwa konselor ini kreativitasnya tinggi. Silakan berempat. Program ini sih. Ya, apa aja program apa yang menunjukkan konselor ini kreativitasnya tinggi? Boleh real, boleh imajinasi sekali. Ayo, 1 menit lagi waktunya, kalau habis sudah tidak dijawab. Ayo, 1 menit lagi ini. Oke, jawab. Unit D. Apa? Alasannya apa? Selain program ini real ya Miss ya. Maksudnya program BK yang kerjasama dengan mungkin ya pihak-pihak yang bersangkutan kayak OSIS dan sebagainya itu wajib. Kenapa kami membuat program itu? Selain itu terkait pada proses BK yang ada jenjang kita ke depannya akan gimana, kita apalagi penting banget bagi ranahnya sekolah menengah atas itu yang sekiranya mungkin masih bingung untuk melanjutkan kemana, mau kuliah di mana ataupun mau kerja di mana. Jadi menurut kita unit D ini program yang